Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jalan Tamrin yang sempat ditutup dalam kurun waktu yang cukup lama, kini telah dibuka kembali. Penutupan tersebut terkait dengan adanya pembangunan dari MRT Jakarta fase 2A CP201, yaitu dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Pembangunan yang berlangsung pada saat itu adalah pembangunan stasiun MRT Jakarta fase 2A Tamrin yang memang cukup panjang, ditambah lagi adanya entrance ya, ataupun jalur keluar masuk stasiun. Ini adalah pemandangan minggu lalu di mana halte Transjakarta masih menggunakan dermaga untuk menuju ke titik berhenti dari bis-bis Transjakarta di Jalan Tamrin. Dan area bagian pinggir ini sebenarnya jalur kendaraan bermotor dari arah utara ke selatan dalam tahap pengaspalan yang pada hari ini tentunya sudah selesai dan sudah dapat dilewati oleh arus kendaraan. Stasiun MRT Jakarta Tamrin sendiri itu panjangnya adalah 400 meter dan nantinya juga akan menjadi titik temu ataupun interchange ataupun titik transit dari pengguna MRT Jakarta dari utara ke selatan ya, dari arah Lebak Bulus sampai ke kota dan sebaliknya, yang akan bertemu dengan MRT Barat Timur dari Balaraja sampai ke arah Cikarang yang belum kita ketahui kapan akan selesai ya. Karena yang Balaraja Cikarang sebenarnya sudah ada groundbreaking beberapa waktu sebelum Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Dengan dibongkarnya dermaga ini maka memberikan ruang yang lebih banyak untuk arus kendaraan melewati Jalan Tamrin dari utara ke selatan. Nah, pembongkaran dilakukan secara bertahap di 3 hari berturut-turut, tanggal 7, 8, dan 9. Kemudian pada tanggal 10 sepenuhnya bis-bis Transjakarta sudah dapat berhenti di halte Transjakarta Kebon Sirih. Jadi sudah tanpa dermaga. Ini haltenya. Satu hal yang kita lihat di sini, PSD ataupun platform screen door-nya tidak otomatis. Nah, PSD ini sangat berfungsi untuk mengamankan para penumpang yang berada di pinggir halte, tempat di mana bis berhenti, dan pada saat bis datang maka PSD ataupun pintu otomatis tersebut akan terbuka. Di seberang sana itu ada CTVT ya, ataupun cooling tower, ventilation tower yang berfungsi untuk sirkulasi udara dan pendinginan stasiun MRT Jakarta Tamrin. Jadi berbentuk tower yang sedang ya diselesaikan karena rangka-rangkanya sudah kelihatan. Mungkin di akhir tahun sudah ada progres yang cukup signifikan. Karena tahun 2026 adalah mungkin tahun paling akhir untuk penyelesaian CP201 MRT Jakarta fase 2A dari Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Nah, para penumpang yang dari arah Lebak Bulus bisa turun di stasiun Harmoni, kemudian bisa menuju ke lokasi lainnya, tidak lagi berhenti di Bundaran HI dan menyambung moda transportasi seperti bis atau kendaraan lain. Namun yang paling siap sekali yang kita perhatikan ya adalah 2 stasiun utama, yaitu Tamrin, kemudian 1 stasiun lagi adalah Monas. Nah, jarak antara kedua stasiun ini juga tidak begitu jauh. Monas sendiri adalah salah satu lokasi yang berfungsi sebagai tempat bersejarah ya. Jadi halte, kemudian nanti ada stasiun, mungkin akan terintegrasi sehingga para penumpang bisa turun di area tersebut langsung menuju ke Monumen Nasional untuk melihat-lihat ataupun berkunjung berwisata ke kawasan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ini adalah model jembatan sementara ataupun dermaga yang sempat dipergunakan sebelum dibongkar. Kita lihat dari media sosialnya MRT Jakarta di sini, pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar Tamrin itu lebih banyak pekerjaan-pekerjaan akses ya, untuk menuju ke stasiun ataupun entrance.
Nah, entrance tersebut ya ada 10. Jadi memang stasiun Tamrin memiliki banyak entrance sehingga memudahkan para penumpang keluar masuk stasiun, apalagi nanti sudah terintegrasi dengan jalur barat timur. Jadi titik transitnya akan memiliki penumpang yang lebih banyak dibandingkan saat ini. Nah, dari desain dan juga gambar yang kita bisa lihat di sini, untuk jarak stasiun Tamrin dan Monas itu adalah 381 meter. Stasiun Monas sendiri agak berada ke arah pinggir Jalan Medan Merdeka Barat ya. Jarak antara Monas dengan Harmoni itu adalah 1030 meter atau kurang lebih 1 kilo, dan itu adalah titik paling akhir dari CP201 ataupun kontrak package. Jadi ada segmen-segmen penyelesaian dari pembangunan MRT Jakarta. Ini salah satu akses ya, yaitu entrance 7 dan 8 di dekat Kementerian ESDM. Dapat rangka-rangka baja di bagian atas untuk mungkin menguatkan dari dinding-dinding tanah pada saat pembangunan entrance tersebut. Untuk lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya MRT Jakarta. Sedangkan gambar yang kita perhatikan di sini, ini adalah koridor Barat Timur. Nah, ini yang nantinya akan terintegrasi dengan koridor Utara Selatan yang saat ini dalam tahap penyelesaian. Koridor Barat Timur itu akan berada lebih di bawah ya dari koridor Utara Selatan. Jadi akan turun satu level atau satu lantai lagi ke arah platform, mungkin nama platformnya B3, dan itu akan bertemu dengan rangkaian kereta yang lalu lalang dari Balaraja ke arah Cikarang dan sebaliknya kalau sudah selesai secara keseluruhan. Stasiun MRT Tamrin nantinya akan memiliki area komersial sepanjang 200 meter. Lumayan, ini 2 kali panjang lapangan bola mungkin ya, kurang lebih. Dan akan ada toko-toko komersial, toko-toko makanan, minuman, serta toko lainnya. Kita pindah ke stasiun Monas di sini untuk akses di Silang Barat Daya. Kita lihat sudah ada pekerjaan yang cukup signifikan selesainya, yaitu terowongan menuju ke stasiun. Sedangkan untuk akses keluar masuk dapat kita lihat pekerjaan masih berlangsung di Silang Barat Daya Monas tersebut. Jadi akan ada anak tangga turun ke area terowongan menuju ke stasiun Monas. Ini adalah entrance 1 ya. Dan di dindingnya ini sudah kita lihat ditutup dengan panel-panel yang rapi. Entrance kedua itu ada di sekitar Museum Nasional ya. Ini pekerjaannya adalah instalasi steel structure, jadi pekerjaan instalasi struktur besi. Nah, ada travelator ya, jadi tidak perlu mungkin bagi para penumpang yang berusia lanjut, kemudian anak kecil, ibu hamil untuk berjalan ya, tapi sudah ada travelator, naik travelator sampai ke arah dalam stasiun. Mungkin jaraknya cukup jauh ya, seperti itu. Barat dekat museum ya ini ya. Nggak salah museum nasional ya kalau nggak salah. Akses dari Museum Nasional itu menyeberang jalan di bawah dari Jalan Medan Merdeka Barat. Yang ini. Dan terowongan kereta itu masih terus sampai ke arah Harmoni. Ada free passageway. Nah, itu jalur yang belum berbayarnya. Kemudian ada yang sudah berbayar, concourse ya, paid concourse. Kemudian di lantai paling bawah itu ada platform ataupun peron dari rangkaian kereta. Station elevation ini tingkat kedalaman dari setiap
lantai, roof slab minus 2,85 meter, kemudian concourse sendiri di minus 8, berarti 8,65 di bawah tanah, dan platform ataupun peron 17 meter lebih di bawah permukaan tanah. Ini adalah ke arah silang barat daya Monas yang tadi kita lihat, ada anak tangga, kemudian ada tumbuh-tumbuhan ya di sini, tanaman. Cuman untuk area keluar masuknya lebih ke arah Monasnya dibandingkan ke arah Patung Kuda. Iza di mana omnya? Omnya di kantor MRT mana? Oh bukan ya. Terdapat 2 terowongan di sini untuk rangkaian kereta bisa melaluinya, yaitu tunnel southbound menuju ke arah Lebak Bulus dan juga tunnel northbound menuju ke arah utara ataupun ke arah stasiun MRT kota. Yang ini. Untuk terowongannya sendiri itu diameternya 6 meter lebih dan cukup memadai untuk melewatkan satu rangkaian kereta. Baik, kita pindah ke arah kawasan Sekretariat Negara dan juga Istana Presiden. Tadinya di sini sempat ditutup, saat ini sudah dibuka kembali dan sudah rapi. Sebelumnya kemungkinan ada pekerjaan pembangunan terowongan dari arah stasiun Monas sampai ke arah stasiun Harmoni, 2 arah yang berbeda, southbound dan juga northbound. Nah, terowongannya berada di bawah jalan yang kita lewati ini. Jalan di depan Istana Negara ditutup ya kalau yang dari arah Harmoni. Kita berbelok ke Jalan Medan Merdeka Barat. Dan jalan ini ada yang sisi timur, ada sisi selatan, ada yang sisi utara. Istana Presiden di sisi utara. Di samping kita ini adalah stasiun MRT Jakarta fase 2A CP201 Monas yang aksesnya menuju ke arah Museum Nasional berada di bawah jalan yang kita lewati. Untuk halte Transjakarta Monas itu sudah diperlebar dan dapat menampung penumpang lebih banyak. Kemungkinan dipersiapkan untuk terintegrasi dengan MRT Jakarta fase 2A yaitu stasiun MRT Monas. Tugu jam ini masih ada di sini. Apakah nanti akan dikembalikan ke perempatan Kebon Sirih? Belum diketahui ya. Untuk pekerjaan yang ada di depan masih ditutup. Ini adalah entrance ya di dekat kementerian. Dan entrance ini merupakan bagian dari entrance keseluruhan stasiun MRT Monas. Setelah pekerjaan entrance itu sudah dibuka kembali. Tadinya Jalan Tamrin ditutup bergantian baik yang sisi barat dan juga di sisi timur, namun tidak keseluruhan, masih ada disisakan beberapa lajur untuk arus kendaraan dapat melewatinya. Bahkan bagian atasnya hanya ditutup dengan dek ataupun lantai-lantai berupa plat besi atau juga plat beton ya, yang barusan saja kita lewati. Karena dengan ditutupnya seperti itu dapat mudah diangkat atau dibuka, terutama pada saat proses-proses pembangunan. Di bagian pinggir ini juga masih entrance dan ditutup ya. Harusnya tadi Tugu jam ada di depan. Jalan Kebon Sirih sendiri di bagian bawah itu nantinya akan menjadi lintasan MRT Jakarta Timur Barat. Ke kiri ya nanti ke arah Medan Satria, itu ke arah area Cempaka Putih, Senen dan seterusnya. Ke kanan ke arah Tomang dan menuju ke Tangerang. Kurang lebih seperti itu. Kapan akan selesai belum diketahui, yang jelas untuk pekerjaannya belum ada dimulai ya yang timur barat.
Jalan Tamrin sendiri masih ada beberapa bagian, yang ini contohnya masih ada plat-plat besi, jadi belum sepenuhnya ditimbun ya bagian atasnya, karena masih ada pekerjaan entrance ataupun jalur keluar masuk para penumpang, ruangan lah ya, ataupun berupa terowongan keluar masuk penumpang menuju ke area stasiun. Apakah akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Tamrin? Nampaknya belum tahu ya, belum ada kelihatan, karena stasiunnya sendiri baru mulai dari arah belakang kita ke arah Bundaran Air Mancur di dekat Patung Kuda. Jakarta sendiri sudah banyak memiliki fasilitas-fasilitas ataupun halte-halte yang cukup baik ya, jadi itu perlu dijaga, apalagi stasiun-stasiun MRT, stasiun-stasiun transportasi umum. Jadi pada saat menyampaikan pendapat dan lainnya tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas tersebut, karena yang menggunakannya adalah masyarakat. Di depan, di kiri, ini adalah akses masuk ke stasiun MRT Jakarta Bundaran HI. Ya, ada dua nih di sini. Dan area inilah titik paling ujung dari rangkaian kereta berhenti saat ini. Di depan ini kita berada di bawah ataupun di stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, itu terowongannya sudah selesai sampai ke arah Harmoni. Untuk dua jalur yang berbeda, tapi masih ditutup di sana. Jadi titik paling akhir kereta berhenti adalah di sini. Diberi penutup dengan terpal warna biru dan ada tanda berwarna merah ya. Tidak boleh melewati area tersebut. Rangkaian kereta itu melakukan manuver ataupun kembali lagi ke selatan. Di antara stasiun Bundaran HI dengan stasiun BNI City itu ada tempat manuver ya, pindah jalur lah seperti itu, sehingga sesuai dengan jalur utara selatannya. Rangkaian kereta ini buatan dari Jepang dan menggunakan listrik aliran atas ataupun LAA. Di bulan Juli lalu, progresnya untuk Tamrin Monas itu sudah 88,87% lebih. Berarti sebenarnya sudah benar-benar hampir selesai ya. Tinggal menunggu CP205 dan CP204, yaitu pengadaan rangkaian kereta dan juga sistem komunikasi. Jadi kalau itu selesai, maka dapat dipergunakan ya nanti. Masih ada waktu 1 tahun lah untuk bisa diselesaikan dengan baik, sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah stasiun Harmoni, juga sudah selesai struktur stasiunnya. Berada di bawah tanah, kalau tidak salah ada 4 lantai. Dan stasiun tersebut mungkin akan menjadi stasiun paling akhir bagi CP201 untuk bisa berhenti. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini adalah pengaspalan jalan kembali setelah kemarin sempat ditutup ya, dan kendaraan-kendaraan tidak boleh melewati. Akhirnya di tanggal 10 sudah dibuka untuk umum, sehingga arus lalu lintas utara ke selatan menjadi lebih lancar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.